Ibu, Bapak, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam semangat, sehat selalu, jangan lupa bahagia, dan senantiasa Tuhan memberkati. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021, hari biasa pekan ke-19. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bila para kuasa di dunia mengancam umat-Mu, maka Engkaulah yang menolong mereka. Pada diri Yesus kami lihat pembelaan-Mu terhadap orang kecil. Berilah kami iman yang mantap, tak tergoyahkan, dan dalam suka maupun duka, tetap mengakui bahwa Engkaulah Allah orang-orang hidup yang selalu menyelamatkan hamba-hamba-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan 27. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya, tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, ketika ada seorang pemungut pajak bait Allah bertanya kepada Petrus, apakah Tuhan Yesus membayar pajak atau tidak? Petrus menjawab bahwa Tuhan Yesus memang membayar pajak. Membayar pajak atau taat kepada pemerintah atau penguasa yang berkuasa saat itu bukanlah tanda kelemahan ataupun tanda menyerah kepada penguasa-penguasa dunia. Namun Tuhan Yesus mengatakan hal yang penting kepada Petrus bahwa janganlah hidup kita ini menjadi batu sandungan bagi sesama. Maka lebih baik kita mengikuti itu karena kita hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat yang juga bersama dengan para penguasa itu berjuang untuk menemukan kesejahteraan bersama yang akhirnya juga akan mengantar kita kepada keselamatan selanjutnya. Saudara-saudariku, marilah di dalam menghayati iman, kita tidak pernah lepas juga dari tanggung jawab sosial, tanggung jawab di masyarakat, bahwa kita menjadi bagian dari dunia itu. Sehingga ketika kita hidup bersama dengan dunia bukan berarti kita di bawah dunia, tetapi jangan sampai kita ini menjadi batu sandungan atau menjadi orang yang justru tidak bersahabat dengan siapapun, namun dengan hidup bersama di tengah-tengah dunia kita boleh mewartakan karya keselamatan Allah sebagaimana Kristus yang akhirnya juga menjadi bagian dari dunia, dikalahkan oleh dunia, namun ia akan bangkit dan jaya karena ia menebus dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada Yesus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.